Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi dengan saya, Dayang Magic. Nah, di hari ini kebetulan saya tidak sendiri dan berbeda lagi dengan yang kemarin karena di hari ini saya bersama seorang wanita yang bisa dikatakan cantik, tapi memang cantik itu. Jadi, Anda yang termasuk bagian mana ya? Cantik apa bisa dikatakan cantik? Sepertinya begitu. Nah, supaya begitu, ya bisa lah dikatakan cantik, tapi memang cantik karena kebetulan si wanita tersebut ini tidak sendiri. Itu maksudnya ada yang suka, ada yang buru-buru ke entahlah dia. Nanti kita cari tahu, ya kan? Nah, kan menurut dari nama-nama yang saya kenalin namanya Ratu. Tapi mau so tahu siapa sih nama aslinya dari Ratu itu? Nama aslinya siapa sebenarnya? Nama aslinya? Nama aslinya itu Indah Permatasari. Terus kenapa dipanggil Ratu? Dipanggil Ratu itu waktu saya punya manajemen. Ada manajemen dulu, saya pegang sama manajer saya. Sudah itu ada anak-anakku bilang, ih kak, bagusnya dipanggil Ki Ratu. Aku bilang, kenapa ya? Karena kan selalu kak, dulu fashion show, apa jadi juri, soal pakaian-pakaianku begitu. Selalu kak pakai pakaian kayak Ratu. Ya selalu Pak dipanggil Ratu. Dari situ sudah melekat nama iya, Ratu. dari situ, dari waktu kerja-kerja Zumba juga selalu menjuri panggil Ratu. Berapa lama nih itu dipanggil Ratu? 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Sudah lama nih. Sudah lama. Tapi lama. seperti Ratu. Iya. Memang sudah melekat dia namanya Ratu. Jadi semua teman-teman, bahkan saya pribadi, ya kenalnya dia sebagai Ratu, bukan Indah. Sudah kebiasa juga panggil Kan Ratu. nggak ada kenal kalau Indah. Kalau Ratu kan melekat. Ratu Iya. itu apa? Raja ya, pasangannya raja. Tapi Gitu. apalah sebuah arti nama. Yang Yes. jelas betul-betul orangnya memang asik ditemani berteman. Nah, kembali lagi sama orangnya ya. Oke, terus selama ini karirnya sebagai apa mas dalam hidup ini kemarin-kemarin sampai sekarang? Kemarin-kemarin sih banyak. Hmm. Ada instruktur Zumba, model make up, sama main film juga. Main film juga. Iya. Oh, pernah Zumba yang ini Ngajar senam. ngajar senam. Iya gitu. Oh, berarti pintar. Pintar dong. Terus kalau fashion show? Fashion show itu iya, waktu dulu sih kan mulainya 2015 kan, waktu Putri KFL. Putri KFL itu sudah itu sampai sekarang, tapi sekarang jarang karena fokus ke senam lagi. Fokus ke senam. Iya, gitu. Kalau film? Kalau film kayaknya baru-baru sih, baru waktu 3 bulan yang lalu. Film apa itu? Dulu itu apa lagi ya? Sesuai titik. Sesuai titik. Sebagai apa di situ? Pemeran utama sih. Pemeran utama. Iya. Wow, keren. Nah, kebetulan di Sesuai Titik itu ada beberapa teman yang saya tahu. Ada beberapa teman yang saya tahu di situ. Banyak yang saya kenal juga tuh. Tapi luar biasa. Karena pemeran utama di Sesuai Titik ya. Iya, pemeran utamanya yang ketiga. Kan ada. Aneh kan? Pemeran utamanya ketiga. Kan ada 3. Nah. Satunya itu Putri Indonesia, kedua satu Andika, kan ketiga saya. Jadi gue bingung, kenapa dibilang pemeran utama? Tapi ya sudahlah, kan tertulis pemeran utama. Jadi, Tokoh utama pokoknya begitu lah kayaknya ya. gitulah. Ada terus dia muncul sih, jadi ya begitu. Nah, selain jadi sampai sekarang masih aktif di ini semua ya, kayak macam fashion show, senam apa semuanya? Aktif semua. Aktif semua. Wow, keren. Film ada sementara mau di project atau bagaimana? Atau sementara belum dulu? Kayaknya belum dulu deh, soalnya masih ada kontrak sama senam juga. Senam. Iya. Biasa kegiatannya seminggu berapa kali atau apa? Tergantung kontrak, biasa tiap hari, biasa seminggu 3 kali, biasa selang-seling juga loh. Oh, Iya. keren. Jadi pintar senam juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut senam atau apa bisa kontak langsung di Instagramnya Ratu. Kebetulan nama Instagramnya apa lagi? Ratu sih 08. Ratu sih 08 itu dia. Nah, buat teman-teman juga yang di film-film mau langsung panggil Ratu untuk main di filmnya, kan kalau pengalaman sudah ada lah. Tidak mungkin dia dapat tokoh utama kemarin kalau misalnya tidak ada pengalaman dari situnya. Muka juga menjual, banyak orang mau sama dia. Tapi iya. Jangan memilih aku.
Terus kalau hobi apa nih hobinya? Hobi, Hmm, hobiku itu dance. dance. Berarti tahu dance ya? Tahu dance. Berarti biasa nge-job juga dance? Iya, biasa. Biasa. Terakhir kapan katanya? Terakhir itu waktu bulan 3 ya kalau nggak salah. Bulan 3. Oh, berarti multi talenta juga ya, tahu dance. Masih aktif sampai sekarang atau belum masih ini? Masih semua. Masih semua? Masih. Wow, keren. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bikin event atau satu orang saja dipanggil sudah bisa multi Yes. talenta. Oke, nah kan otomatis kalau macam seperti ini di antara pada saat berkecimpung di dunia ini anggaplah entertain. Banyak lah, apalagi wanita godanya wow begitu. Otomatis banyak lah buaya-buaya, ya kan? Banyak lah laki-laki yang betul-betul kayak mengambil kesempatan, entah itu si pemilik event atau mungkin salah satu film sutradaranya atau mungkin kru-krunya atau lalalan lah, itu kadang terjadi ya. Aduh, sering sekali ya. Bahkan Sering. baru-baru ini. Hah? Ya, gitulah. Gitu. Gitulah. Ratu sudah punya pacar? Sudah. Sudah? Yes. Sudah. Oh, terus pacarnya ini nggak masalah, no problem. Kalau misalnya di dunia entertain seperti ini, kan Kalau- otomatis kan godaan itu banyak gitu. Kalau pacar sih mendukung. Mendukung. Iya, mendukung. Wah. Tapi ya gitu ya soal pakaian Iya, gitu. wajar Pasti lah. dong, wajar. Wajar itu, Karena wajar. kan mungkin pasangan mau lihat kita baik kan. Betul. Kan di luar sana juga banyak buaya-buaya tuh Betul. yang tidak cukup. Gitu. Sangat tidak cukup ya. Sangat tidak cukup. Saya cukup kok. Cukup ya. Berarti Pasti ya, Anda tidak termasuk playboy ya? pacar satu belum ada. Oh, Baru susah. fuckboy. Bagaimana cara fuckboy? Satu pacar saja belum ada. Oh, tidak ada ya. Nanti kalau banyak pacar bisa dikatakan fuckboy ya. Atau bagaimana kata dibilang fuckboy? Entahlah. Oke, intinya cocok yang dimaksud. Intinya kan dia support dalam kita punya kegiatan. Dia support. Nah, kembali dari pribadi. Memang sih laki-laki itu biasa. Memang sih awalnya tidak ada niat, tapi kadang mereka ada niat ketika ada kesempatan. Gitu. Apalagi kalau misalnya pas lihat cewek yang terbuka pakaiannya, wah. Yes. Dinomi lah, toh Yes. kalau mata laki-laki bagaimana? Ibaratnya saya juga sebagai laki-laki, kalau saya pasang diriku di fuckboy ya, kalau saya lihat perempuan yang dinomi lah, toh. Yes. Jadi memang ada kembali lagi sama si wanitanya, bagaimana cara Anda untuk seprofesional mungkin Maka menghadapi dari mereka. itu, kalau kita tidak mau dilihat sama seorang buaya darat, janganlah kalian berpakaian seksi. Jadi itu bagusnya Anda mempunyai pacar, karena pacar Anda bisa menegur Anda menjadi lebih baik. Tapi maksudnya cari pacar yang betul-betul Yang bisa mengerti betul-betul aktivitas setia, betul-betul yang mengerti. Karena kemarin kan ada beberapa orang yang pacaran, terlalu kan begitu. Iya. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Dia Yes. punya kegiatan nggak disupport. Yes. Dari Kalau itu, tidak dalam- disupport sih ya gimana ya, susah dijelaskan. Kalau tidak disupport terus mau tak seperti begini kerjaan, tak seperti begini, mau dia apa? Iya. Kan awalnya pada saat sebelum kenal kan sudah Iya, seperti ini. sudah seperti Dia harus terima ini. kita dong apa adanya. Iya. Sudah resikonya dia dong untuk jalani kita punya hubungan Iya, kan. pasti. Nah, hubungan itu kan yang dibangun itu kepercayaan, dia kan kepercayaan dan semuanya. Lantas ya pokoknya seperti itulah ya. Yes. Tapi selama ini berjalan mulus, tak ada hambatan atau Pastilah, ya, setiap pasti. hubungan pasti ada hambatannya, pasti ada rintangannya ya. Itu kan semua harus dilewati toh. Tidak mungkin dalam berhubungan lurus terus ki. Pasti ada liku-likunya. Ya, itu. Nah, itu warna-warni kehidupan Yes, ya. itu. Bosan juga kalau lurus terus. Ya sama kehidupan toh. Tidak mungkin kita berjalan lurus terus, bahagia terus, pasti akan ada downnya. Oke. Jadi ya itu kita dengar tadi kalau masalah hubungan ya dia juga apa ya? Bukan pokoknya Instagramnya ya. Lihat dia bagaimana berbeda-bedanya. Nah, alhamdulillah karena dia punya pasangan mendukung, ya kan. Kembali lagi dari ini, apakah dia mau karena kebetulan kan di dunia entertainment banyak penggoda dan banyak pengguna wanita sangat mudah naik. Itu wanita sangat mudah naik. Kembali lagi dari ini kan, dari apa dia mau jalani ini, pilih mana, kira apa kanan kan? Yes. Iya. Nah, kalau menurut Ratu, tanggapan Ratu selama di dunia entertainment, selama berkecimpung dalam dunia entertainment ini, otomatis kan Ratu punya pengalaman ya. Entah itu mulai dari teman-teman yang salah milih atau bagaimana menurut kisah hidup Ratu. Yes. Bisa berikan ini buat teman-teman yang mendengar
semacam ini ya. Apa namanya tuh? Sepatah kata buat teman-teman. Teman-teman, Di dalam dunia entertain gitu. ya tetap terus semangat, jangan putus asa, maksudnya jangan mendengarkan kata hatersmu. Jangan, kalau misalnya dibilang nih, ih, nggak baik kok, nggak cocok kok, jangan berkecil hati begitu ya. Saya dulu dikasih begitu, ih nggak cocok kok, karena dulu saya itu tuh cumalah sekali kak, jelek sekali kak dulu, tapi alhamdulillah cantik mas sekarang. Ya, Karena itu dalam bekerja keras, bukan semua cewek cantik, tapi kalau misalnya tidak dibersihkan dirinya, susah juga untuk menjadi cantik. Itu cantik butuh proses dan dan sukses untuk meraih kerjaannya. Kalau misalnya Anda tidak serius dalam menanggapi kerjaannya, itu susah untuk menjadi cantik. Jadi maksudku saya, jangan mendengar kata netizen, dengar kata hatimu. Nah, itu dia. Jadi dengar ya, memang semua butuh proses, butuh perjuangan, dan cantik itu pun tidak mudah. Yes, tidak mudah. Anda otomatis sebagai wanita intinya harus perawatan, ya. Yes, pasti dong. Itu sudah jelas. Dan ini kemarin rambutnya perasaan warna kuning, sekarang warna merah. Kenapa? Bosan kak tuh. Saya tuh cepat kak bosan warna rambutku. Warna rambutnya jadi bosan. Iya. Tapi kalau untuk anunya, enggak dong. enggak itu ya? Enggak. Oh, warna rambutnya aja. Iya. Nah, kalau hubungan kan oke aman. Nah, untuk keluarga sendiri bagaimana, Ratu? Dia mensupport juga untuk keluargamu? Ya kalau keluarga support apa yang kita suka dijalankan, intinya tidak sembarang dibikin dan percaya. Gitu. Pernah enggak semacam Ratu ini galau karena asmara gitu? Galau. Pasti. Kalau wanita itu sensitif dengan galau dan tangisan. Iya, pengalamanku saya tuh nggak bisa sekali dikatakan. Susah nih, Dek. Ini kita nggak usah nih lah ya. Pikir itu kemarin, Dek. Enggak aku pikir di kemarin ya. Aku pikir itu penyesalan Ji, Penyesalan. rasa. Kenapa penyesalan? Ya kalau soal percintaan, soal putus dengan si pasangan itu oke Ji. Tapi kalau putus langsung di kantor polisi kan susah. Kantor polisi? Ya gitu. Saya gubris saya terus ini. Gubris. Gubris. Ini semakin menarik. Semakin menarik. Terpaksa sama menimpa handphone saya bertanya lebih serius ke dalam. Jadi tadi sempat berbicara soal polisi. Maksudnya hubungan dan polisi itu apa? Ya satu kata aja ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Oke. Kenapa bisa? Ya mungkin sakit hati diputuskan atau gimana. Kan saya itu dulu orangnya itu sekali maka nggak suka sama dia, sekali mak disakiti atau bagaimana, atau kok kasari kak, nggak mau mak sama kau, tapi pura-pura aja saya itu orangnya tuh sok-sok tegar aja, nggak mau kak hancurkan ke hubunganku demi apa yang ku bilang, maksudku nggak suka kak sama kita atau apa, nggak bilang kak itu sok tegar kak, karena ku bilang tuh lebih mau kak perkuat ke hubunganku lebih dalam daripada ku ikuti apa dalam kata hatiku. Jadi enggak bilang enggak aku suka kok. Jadi tapi muak sekali mah diancam-ancam terus, mau kak diancam, mau kak didapat di luar, mau kak diancam kak begitu. Sudah itu enggak terima kak, 3 kali nih tuh ancaman. Bahkan di WA itu ada 15 kali WA, 15 kali nomor-nomor baru. Enggak terima dong. Terus yang paling enggak terimanya itu pertama dia fitnah kak. Dalam video itu waktu di tangga saya bawa pisau, dia fitnah kak di situ. Kan pada saat pegang pisau kan gila sekali mak, stres mak kak, mau mak bunuh diriku. Oh sempat depresi? Sempat depresi mau kak bunuh diriku. Saya pegang pisau pada saat video call. Oh iya. Terus pada saat video call sudah itu dia share di sosmed, dia bilang gara-gara saya beda putus cinta sama dia, padahal nyata-nyata di screenshot chatku tidak seperti begitu. Gara-gara udah tahu, nah mungkin dia sayang sekali mah atau bagaimana,
Tapi saya tuh orangnya nggak bisa kak. Intinya aku pendam saja diriku sendiri, aku pendam saja. Tidak mungkin kak mau bilang nggak suka kak sama dia atau bagaimana, karena saya hargai juga perasaannya dia. Nggak mungkin kak mau sakiti cowok gara-gara apa yang aku bilang ke dia. Mending saya luruskan saja hubunganku, suka atau tidaknya jalani saja, bakalan berakhir gitu. Padahal sudah memperjelas nih sama dia sebenarnya bilang Perjelas nih, aku bilang sudah nih. iya, aku Intinya bilang itu. tidak suka kak sama kau. Tapi dia tetap ngotot begitu. Iya, bahkan dia ambil semua sahabat-sahabatku. Iya, dia ambil semua sahabat-sahabatku. Di apa yang ku cerita sama dia, maksudku saya tuh cerita sama dia. Tidak bisa kak cerita sama keluarga aku tuh. Jadi saya cerita sama dia Iya. apa mau kak cerita ke sahabatku, tapi ini si cowok ini cerita semua ke sahabatku semua, sampai sahabatku mau ancam kamu karena bunuh. Jadi kalau macam seperti ini menurutmu dia itu sayang kok tidak kalau begitu tingkahnya? Kalau menurutku tidak sayang kak, tidak sayang kak, tapi kenapa dia tidak mau lepas kak? Karena dia egois itu loh. Jadi sebenarnya begini, kalau memang dia sayang, kalau dia cinta itu butuh pengorbanan. Intinya itu dia sayang kok, dia bisa relakan kok, yang penting kok bahagia. Nah sedangkan dia tidak mau lepas kok sedih, dia tidak pikir, dia cuma pikir dirinya. Nah buat saya pribadi, apa dia orang tidak bisa mengikhlaskan itu loh. Dia tidak sayang, intinya itu tidak sayang. Kalau saya pribadi tidak. Kalau memang dia sayang, dia pasti bisa ikhlaskan. Kalau memang dia cinta, dia pasti bisa berkorban demi perasaannya. Yang penting dia kalau bahagia. Jodoh tidak tahu juga Ji. Jadi begini, kalau memang betul-betul ini tuh serius datang ke rumah melamar itu apa ya sebenarnya ya. Tapi kalau ya sudahlah, itu masa lalu juga, kita tidak usah ini ya. Yang penting intinya sekarang ini kita sudah bahagia ya. Sekarang kita sudah bahagia dan alhamdulillah. Ratu juga punya pasangan, terima Ratu apa adanya ya, semuanya tanpa ada spasi dan koma dan ini ya. Itu kita harus bersyukur. Nah untuk masa lalu ya kita katakan bye-bye saja ya. Oke. Jadi tadi kita sudah dengar apa-apa saja yang dikatakan Ratu, sampai sempat curhat, sampai hampir flashback ke kemarin. Cuman ya kita tidak usah, memang kita punya otak tidak bisa melupakan, hanya bisa mengingat karena memang otak diciptakan untuk mengingat. Tapi yang kita harus lakukan itu merelakan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi kemarin. Begitupun untuk Anda yang mungkin kemarin susah untuk melepaskan Ratu, ya sudah, ikhlaskan saja, lupakan saja. Nggak bisa dilupakan ya, ikhlaskan dan relakan gitu. Kalau dia udah bakal kemana juga, percaya sama Tuhan, intinya itu. Oke, tadi sudah membahas seputar-putar kehidupan dari si bintang tamu saya, si Ratu atau dipanggil Indah, Ratu atau Indah. Sebenarnya nama yang Anda itu suka, Ratu atau Indah sebenarnya, yang Anda nyamani sebenarnya? Kalau nyaman sih Ratu. Sudah melekat ya? Iya dong. Nah, ibaratkan sebuah ya melekat seperti itu. Nah, Ratu, mau saya tanyakan secara pribadi nih. Apa itu? Masalah hubungan. Hubungan terus. Iya. Karena di dunia ini kalau berbicara soal hubungan itu apa ya, kalau kembali ke dalam ke pribadi itu hal yang sangat menyenangkan. Dan sangat ada yang menyenangkan, ada yang tidak ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Tapi dalam pribadi itu pokoknya apa ya? Saya pokoknya mau ngobrol deh sama Ratu. Iya, apa itu? Silahkan. Nah, Ratu. Sudah berapa lama berjalan hubungan dengan pacarnya sekarang? Baru. Hah? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Semenjak pacaran dengan dia sudah berapa lama untuk jomblo? Sebelum pacaran sama dia itu berapa lama jomblo? 4 bulan ya? 4 bulan? Iya. 4 bulan. 4 bulan. Nah, selama jomblo tersebut sempat saya mau berbicara dulu, kemarin sempat depresi nih Ratu. Sempat depresi ya kan? Yes. Sempat depresi. Nah, pada saat Ratu depresi sempat tidak terjebak di dunia malam gitu? Depresi ya pasti.
pastilah kan orang nggak tahu nih mau berbuat apa toh. Ya pasti tuh kebanyakan orang pasti pilih jalan itulah maupun salah. Kan kita apa nih kayak stres sekali nih dirasa toh. Ya ndak bisa nih berpikir ke depannya seperti apa. Tapi ya menurutku sih ada gitu. Ada. Ya sempat kemarin sempat terjebak dunia malam, bergaul. Iya. Ratu sempat sempat mengkonsumsi minuman-minuman waktu pada saat depresi betul itu. Pasti tuh. Iya. Iya. Sangat mabuk, sampai mabuk sekali. Kalau mabuk sekali tidak sih. Tidak sih. Be aja sih. Dia aja sih. Pokoknya masih bisa mengontrol diri ya. Iya bisa. Masih bisa. Nah, biasanya keluar bareng-bareng sama siapa? Teman-temannya atau? Sama teman, sama ya komunitas-komunitas gitu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang atau sudah? Ya kalau misalnya teman-teman komunitas-komunitas masih berjalan, tapi ya mami dia apa dihargai pacar tak tuh kan, nggak boleh kayak juga sembarang. Tapi masih tetap, maksudnya Masih tetap injak berkomunikasi. gitu. Tapi kalau injak dunia clubbing, Nggak boleh kak. nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kemarin Kemarin. ya? Kemarin itu. Yes. Dan mudah-mudahan ke depan jangan ya. Iya, semoga tidak. Dan perbedaan yang dirasakan Ratu. Semenjak Ratu itu sering hidup di clubbing, maksudnya sering clubbing dan saat ini apa perbedaannya? Kayaknya makin membaik dia. Makin membaik. Makin membaik. Iya, makin membaik. Kalau clubbing apa deh? Clubbing dengan sekarang itu kayak sekarang itu mau dibilang hemat juga tidak. Kalau clubbing juga mau dibilang hemat tidak. Keluar semua aja juga. Jadi kayak maksudku sedikit perbedaannya mungkin menjadi lebih baik saja. Lebih baik. Nah, kalau pribadi nih, enakan yang mana? Dulu apa sekarang? Ya sekarang tuh. Pada saat belum injak-injak dunia begitu, enakan mana? Maksudnya? Pada saat sudah tidak kan apa ya? Rata-rata kalau saya anak muda begini Ratu. Kalau saya perhatikan anak muda sekarang, ada yang ngepost, saya lagi di sini, saya lagi paham, saya lagi ini. Mereka bahagia, sangat bahagia, ya kan? Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya kesenangan apa sih sebenarnya pada saat itu? Pada saat clubbing gitu. Iya, kesenangan apa? Susah diutarakan ya? Kalau kesenangan sih ya senang pastinya. Senang. Tapi kalau foto-foto story ide kampungan sekali. Iya. Maksudku kalau story kita kayak bilang hai guys, tapi dia lihat tonton tempat klubnya di mana. Kalau mewah ya baru ke story. Tapi kalau be aja sih menurutku enggak aja deh. Tapi memang itu enak pada saat di situ. Kalau enak sih enak tuh bisa goyang-goyang begitu. Betul, bisa juga sama teman-teman begitu. Tapi ya satu harus kontrol diri Tapi sekarang nggak bisa goyang gitu. Hah? Kan sering naik. Jadi nggak enak nih. Enak tuh Enak juga. Jadi perbedaannya sama tanyakan memang berbeda yang mana, yang kemarin itu apa yang sekarang itu? Yang sekarang tuh. Yang sekarang. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya yang menurut Ratu mungkin bisa ini? Kan Ratu kan sudah alami. Saya sering clubbing begitu kan. Sekarang saya sudah tidak pernah nih, otomatis kan sih bisa membandingkan. Jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang sangat penasaran sebenarnya apa sih sebenarnya itu clubbing. Dampak positif sama negatifnya Ratu. Ketahu deh, mau kasih seputar itu. Mungkin positifnya begini ya, negatifnya begini Ratu ya. Di dalam dunia itu kan ini pada saat Anda sangat mabuk ya kan, nggak tahu lah entahlah apa yang akan terjadi kan. Tapi selama ini hati-hati ke saya. Hati-hati. Tapi selama ini alhamdulillah Ratu bisa lah untuk jaga diri. Iya, pokoknya jangan sampai terlalu ini sekali. Enggak dong. Pasti setiap clubbing pasti ada satu yang jadi teman tak atau cewek. Harus begitu, harus pintar-pintar. Begitu. Nabi orang Makassar, dia mau kajili-jili. Rapa-rapa duduk kok dikenak kok. Itu Mi, hati-hati. Hati-hati kok. Nah, kalau Ratu sendiri, memang sebenarnya asli mana Ratu? Saya? Kira-kira asli mana Ki? Jangan tanya saya kan sudah tahu. Pura-pura nggak tahu guys. Pura-pura nggak tahu, oke. Kalau saya perhatikan, Ratu ini kayak macam orang ini ya, orang Ambon sebenarnya. Karena ditahu itu. Iya, pura-pura nggak tahu. Oh iya, pura-pura nggak tahu anak. Ambon manis itu. Iya. Nggak tahu dia cantik apa manis. Karena Ambon rata-rata katanya manis, Ambon manis.
Anda ini cantik apa manis? Menurut kalian itu apa? Cantik atau manis? Tapi menurutku sih saya manis, Kak. Manis ya? Bisa dibilang juga cantik sih, tapi gabung sih. Gabung. Iya. Karena saya itu paling anti dibilang jelek. Karena menurutku saya tidak jelek, Kak. Mantan ada berapa sekarang, Ratu? Wah, banyak sekali sayang. Hitung coba. Hah? Hitung coba. Nggak bisa kah hitung karena buaya-buaya darat gitu. Kalau mantan sih banyak, kalau serius sih bisa dihitung. Nah, sekarang Ratu saya tanya. Pada saat Ratu berhubungan sama orang, berhubungan seorang Ratu pernah ini enggak? Pernah sempat atau mantan dulu? Mantan pernah selingkuh enggak? Aduh, selingkuh. Mantan. Pernah selingkuh Ratu tidak? Pernah. Hah? Pernah? Kenapa? Mantan itu hari waktu hampir mau tunangan toh. Oh, sempat mau hampir tunangan. Sempat mau tunangan, sempat mau sudah tanya-tanya soal resepsi gitu. Oh, terus? Iya, waktu 2 tahun yang lalu. Terus. Sempat mau tanya-tanya soal itu, tapi kedapatan si cowoknya itu ada sama si chatan sama cewek, dan ceweknya itu lebih tua dari dia. Nggak usah. Entahlah, mungkin karena faktor apa ya, nggak suka lagi sama saya atau bagaimana. Padahal saya sudah mau jalan itu hampir 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Cantik itu. Mana bilang bagaimana, kayak tante-tante gitu. Terus apa? Lebih cantik, Cak. Terus kenapa? Udah Kak juga, bohong Kak. Terus kenapa? Ya mungkin toh dipelet ki karena uang. Bukan, tidak ada puasnya. Semua dia mau makan itu. Mana Itu coba mungkin, semua. mau coba. Ya, tapi untungnya lah ya, tidak sampai saat itu sadar begitu diperlihatkan sama Tuhan, ya kan? Iya, diperlihatkan. Untungnya. Tapi sudah tahun menikah. Oh, saya merit. Sudah merit tahuan waktu bulan 3 tuh kalau nggak salah. Ada anakku juga tuh. Mudah-mudahan tidak mengulangi yang kemarin ya. Ya Untuk istri semoga, yang baru ya. semoga menjadi lebih baik kok. Dan Ratu sekarang umurnya berapa sebenarnya? Kira-kira umur berapa Kak? Dosa? Iya. Bulan depan, tahun depan enggak, ulang tahunku udah 2 nih. Hah? Tanggal berapa ulang tahunmu? Tanggal 8 Januari. Oh, tanggal 8 Januari. Berarti Capricorn. Iya dong. Oh, bertetangga Ki. Kita apa? Sagittarius. Sagittarius. Ternyata Anda sama saya tetangga. Iya, tetangga Ki. Apa tongkau? Ini juga kru juga teman-teman keren mengganggu semua. Sibuk sekali semua ya. Sibuk Ada yang sibuk semuanya. foto. Dan ini Ratu, sekarang kan sudah berjalan, cowoknya sudah 3 bulan ya. Yes. Mau 3 bulan, Mau tanggal 3 bulan. 12. Ya. Ini Yesus juga sih buat pacarnya juga yang mau saya tanyakan juga. Iya, apa apa tuh? sih mungkin kan biasa dalam hubungan Ratu kan ada semacam komunikasi yang susah untuk didengarkan oleh pasangan kita, susah untuk dikatakan pasangan kita. Nah itu yang saya mau tanya, kira-kira sampai tidak susah berkomunikasi, misalnya nih ada yang Ratu tidak suka sama dia, Kalau saya tuh kalau misalnya tidak suka langsung tuh, nggak bisa tidak langsung Kak bilang. langsung. Kode-kode Kak. Oh, Kalau saya itu nggak suka Kak, diam aja atau marah-marah atau cuman kurit jiu gitu ya. Tapi kalau misalnya dari lubuk hati atau bagaimana, ya dari perasaanku nggak mungkin kamu tanya nggak suka kau atau apa, karena saya jaga itu perasaannya pasanganku. Kalau misalnya saya nggak suka sama pasanganku, nggak bilang nggak aku suka kok, harus kau rubah dirimu menjadi lebih baik, atau nggak aku suka mau nggak aku sayang kok, nggak aku tanya ki, aja diam-diam aja saja. Kalau misalnya diam kayak itu nggak tahu nih bisa rubah dirinya, mengerti ki. Kalau misalnya dia nggak mengerti, berarti memang nggak tulus di sama saya begitu ya. tapi dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan sering tengkar apa tidak? Pasti. Maksudnya sering apa jarang-jarang? Jarang sih kalau bertengkar tuh soal ya begitu nih, soal chat atau soal kurang perhatian atau cuek begitu aja. Kalau chat kan biasa memang cowok sih. Iya. Cuma kembali sama Ratu juga, kalau memang itu cowok sudah jelas nih bahwa ini akan mengganggu tuh, mending jangan terlalu respon. Iya Tapi sih.
kalau memang hanya sebatas teman atau apa nggak problem kan. Iya, semakom. Terus tapi saat ini sekarang sayang sama pacarnya. Iya. 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 Mm-mm. Iya. Sayang banget. Banget. Dan pacarnya? Nggak tahu kalau dia. Nanti tulis di kolom komentar ya pacarnya Ratu. Jadi Ada yang tahu pacarku siapa? pokoknya begitu. Tuh kan. Tukang adu kompor. Itu kompor. Nah, emang pacarnya Ratu ada berapa? Ada berapa? Ya Allah, satu di pacarku. Satu. Kan bertanya, cuma bertanya saja. Iya, Cuma bertanya. Jadi untuk pacarnya Ratu, kalau yang pacarnya Ratu tulis di kolom komentar tantangannya. Cocok. Satu pacarku tuh. Kalau ada pacarku yang lain tulis ke bedeng ya. Tapi kalau ada yang tulis ki berarti ada pacarnya Ratu. Entah dia Iya. mau aku atau bagaimana. Tegang kamu itu kok dong. Enggak. Iya. Masa sih seorang Ratu enggak punya pacar? Secara saya tahu banyak yang suka sama Yang paling Ratu. tahu dia. Secara saya tahu banyak yang suka sama Ratu. Banyak Yes. sekali dan banyak sekali, bahkan buaya sangat banyak. Tapi entah kenapa saya sendiri belum ada yang suka-suka. Apa kayak begitu? Maksudnya enggak, semuanya bilang ada cewek yang ini tuh bilang, "Wih, saya suka kayak begini." Tidak, kalau mau gombalin aja cewek. Dikatakan buaya. Biarin kata gue, intinya kan ada. Daripada ada kosong ke malam tahun baru, mau malam tahun baru ini kosong tak. Tapi ada ini sering di-share itu katanya bahaya kalau cowok gombal cewek pada malam tahun baru, ada maunya. Biarin. Ceweknya jangan tolong kalau mau. Berarti harus cari cewek tolong. Pasti cari ke cewek tolong. Kalau mau sama kita berarti tolong. Ih, Iya, karena kan mau sama buaya. Kita kan buaya atau fuckboy. nggak tahu. Aku atau buaya sama-sama masuk kita? Kalau menurutku sih nggak sama sih. Menurut seorang wanita yang cantik ngehits gitu. Tapi kenapa? Memang banyak laki-laki yang buaya, tapi kenapa banyak kan juga perempuan suka sama buaya? Gitu. Karena buaya itu bermodalkan style. Style. Fuckboy bermodalkan uang. Oh, berarti saya bukan fuckboy, karena enggak banyak uang. Nggak tahu nanti. Insyaallah amin. Iya. Semoga. Maksudnya bukan fuckboynya, tapi banyak uangnya. Yes. Itu dia. Jadi ya sekarang nggak tahu, susah sekali dapat pasangan, sumpah. Pasangan ya. Sumpah. Tidak susah Ji. Kenapa? Gampang Ji sebenarnya. Tapi yang setia yang betul-betul memang mau iya. mau menjadikan ke istrinya atau mau menjadikan ke suaminya itu susah. Betul. Sebenarnya sih kalau cuman asal-asal nembak saja ada Ji paling toh. Cuman takutnya itu entah pada saat itu juga dia tuh akan bisa ini tuh. Tapi Anda Ratu kan Apa sih? Yes. Apa? sudah kepikiran sampai ke situ enggak? Apa itu? Ke pelaminan. Ya wah, apa aku bilang kan masih muda aja juga. Tapi menurutku sih pastilah kalau cewek pastilah mau menikah muda tuh. Kalau saya menurut kan banyak itu orang bilang nikmati masa mudamu. Tapi kalau saya sudah aku nikmati masa mudaku bahkan bosan maksudku mau kak diseriusin begitu. Tapi ya maksudku saya tuh nggak bisa kak juga egois pada pasanganku, harus kak juga mengerti dia seperti apa. Tidak mungkin aku ikuti kemauanku pada saat cowokku itu belum bisa. Maksudku betul. harus kak juga mengerti dan tunggu ke seberapa bisanya dia mau lamar kak gitu. Tidak Oke. mungkin kak mau langsung lamar kak pada saat cowokku belum bisa dan belum yakin kepada saya. Asik. Tapi memang sih dalam sebuah hubungan yang harus kita ini Grogi. iya. Apakah anda tersinggung? Hah? Apakah anda tersinggung? Iya. Tapi memang sih sebenarnya setiap wanita mau sebenarnya ya kan. Tapi kembali lagi sama pasangannya. Kapan sih bisanya siapnya itu kan, dan pasangan kita pun nggak bisa kita paksa. Nggak boleh. Kita harus mengerti betul-betul apakah pasangan kita ini sudah siap atau tidak. Karena masalahnya kita bukan menikah sendiri, kita menikah kita menikah sama pasangan tak. Tidak mungkin kita mau egois sendiri pada saat pasangan tak belum bisa. Jadi kau semua cewek-cewek yang mau kok mintai menikah, sadar kok. Aku itu. Dengar kok sayang.
Sudah semua. Iya, semua. Oke. juga Tersinggung seperti kok semua toh, masih mau kok kalau saya. Jadi, iya mengerti lah sama pasanganmu. Tapi kembali lagi sama pasangannya. Kadang ini ada saya punya teman juga lama berhubungan kan, Tapi dia dipikiran pacaran sampai nggak sadar waktu terus berjalan sampai bertahun-tahun. Nah yang saya maksud seperti ini. Sebenarnya sih memang pada saat kita berhubungan tetap kita harus berpikir ke sana. Yang kita bangun ini masalah kepercayaan dan lain-lain. Yes. Tapi tetap kita harus fokus bahwa ada seseorang yang sudah harus kita pertanggungjawabkan. Itu. Kalau saya pribadi sih untuk mengejar masalah nominal di saat ada niat dan ini pasti ada jalan. Yes. Hanya butuh proses dan rasa sabar. Dan semoga buat para laki-laki dan teman-teman intinya toh, kalau memang ada yang kita serius sih, fokus ke sama dia, betul-betul sama dia. Karena apa? Kita nggak tahu rezeki itu sebenarnya. Ibaratkan cicil motor nih, ibaratkan cicil motor. Bisa didapat itu motor karena memang ada yang kita fokus sih untuk cicil itu. Begitu pun wanita sebenarnya. Jika kita betul-betul fokus pada satu titik, insya Allah itu rezeki akan terbuka jalan, terbuka lebar. Rezeki akan terbuka lebar. Sebenarnya pikiran kita yang terbuka. Oh, ada yang saya kerja harus kayak ini. Ibaratkan pada saat mau bayar motor ini, pada saat membayar ini baru terbuka pikiran tak. Oh harus kayak ini. Jadi sebenarnya harus fokus memang. Nah itu, dan mudah-mudahan tetap saya doakan, mudah-mudahan semoga Ratu dan pasangannya bisa sampai ke sana, ke pelaminan, dan jangan lupa undang saya. Ya semoga. Semoga berjodoh toh. Oh semoga berjodoh. Jangan salah kata loh. Semoga berjodoh. Oke. Amin ya, amin. Memang sih semua jodoh itu kembali sama Tuhan yang di atas. Kita nggak tahu. Kalau maksudnya kalau kita ikuti kemauan tak toh, mau sama dia tetap tujuan tak tetap sama dia, mau nikahi dia. Tapi kalau misalnya kuasa Allah bilang kita ndak berjodoh, mau kayak apa? Memang sih. Nggak bisa kayak apa-apa. Betul. Kemarin sempat saya juga ini gagal ya. Anda saya ikhlaskan. Ya mau dia apa nih, tidak bisa dia apa ya? Orang saja yang sudah berumah tangga tetap bakal gagal kalau misalnya dia tidak berjodoh selama apapun dia. Betul. Jadi belajar ikhlas, sabar, dan bersyukur. Yes. Sebenarnya itu dia. Ada Tonji itu. Betul. Dan semoga tetap saya doakan sama Ratu, mudah-mudahan Ratu ini tapi memang sudah kepikiran ini. Kepikiran sih enggak, tapi ya komitmenku tuh sama pasanganku umur 25 apa bakalan kutunggu juga. Mantap itu. Kalau ada nih komitmen seperti itu, kayak target begitu, sebenarnya sebagai acuan sebenarnya untuk sampai ke sana. Bagus lah kalau seperti itu. Sudah ada acuan, daripada jalan kosong tidak ada sama sekali. Iya itu. Acuan. Tidak ditanya memang dulu toh serius apa tidak. Kalau serius ki, perjelas ki, mau ki kapan? Tapi tuh Ana bilang tunggu mipain dulu. Jadi aku bilang iya pale, aku tunggu 25 tahun. Saya 25 tahun ngurukku toh tunggu. Iya pale. Kan kalau misalnya tidak dibilang serius atau tidak, ya pasti tujuannya pacaran terus. Memang. Tidak ada akhirnya kalau pacaran. Tidak ada. Memang. Jadi itu nih banyak yang galau gara-gara itu. Nah, kok memang pada saat dia menyatakan perasaan atau pertengahan jalan? Pada saat pertengahan jalan. Pertengahan. Jadi siapa yang nembak gitu? Pacarmu nembak atau kau yang nembak? Iya dia lah. Oh, masa dia. saya kan? Sempat tuh. Iya. Sempat tuh. Dari tahu tuh. Iya, maksudnya dia nembak atau kau yang nembak? Dia lah. Oh dia. Enggak, aku perjelas lagi maksudnya. Oh dia nembak, dia nembaknya di mana tuh? Enggak apa-apa kan, cobalah. Saya juga bingung nembaknya di mana guys. Di hati pasti itu. Di hati tidak perlu menyatakan toh. Yang intinya itu kalau sama-sama perasaan tas sudah terbuka, sudah asmara di situ dinamakan gitu. Jadi tidak usah sebenarnya mengutarakan bilang kita menjadi pacar, jangan greget banget kamu gitu ya. Oh jalan ini saja, karena hubungan itu akan ini sendiri deh, akan ada tersendiri. Akan ada gitu bumbu-bumbu asmaramu gitu ya. Intinya harus selalu ada lah pada saat dia butuh ya. Yes. Karena ada istilah begini Ratu. Apa itu? Kadang yang istimewa itu akan kalah dengan orang yang selalu ada. Tapi dia selalu ada pada saat down sekali Kak sama pekerjaanku, pada ada saat down sekali Kak sama teman-temanku, pada saat di fitnah sekali Kak sama teman-temanku, diremehkan sekali Kak, ada terus Ci.
dia bantu Kak. Nah, Ada itu, terus dia. nah itu. Kadang buat saya pribadi, Ratu, nah, buat saya pribadi. Apalah arti sebuah uang kau berikan sama orang? Kalau buat orang kalau punya banyak uang ya nggak problem dia kasih Apa uang. uang? Nggak butuh ya uang. Yang butuh itu kesetiaan dan perhatianmu kepada saya. Kalau kau setia sama saya bakal dia jemput dia menjadi lebih setia. Masalah uang saya nggak perlu uang. Yang menjamin itu kesetiaan. Ciri-ciri orang yang pernah sakit hati. Iya. Untuk apa uangmu kalau kau selingkuh juga? Tidak perlu ja. Jadi buat pacarnya Ratu ya waspada ciri-ciri yang pernah sakit hati. Masalahnya begini. Ngegas Ki, masalahnya ngegas sekali. Maksudnya Kalau saya begini Kak, selagi kita bisa, kenapa mesti bebankan kepada pacar kita sendiri? betul, memang betul. Selama kita bisa membantu pasangan kita, kenapa tidak? Ya kan? Jadi wahai untuk engkau yang pasanganku nanti kan, seperti inilah, jangan susah sama masukku. Kasih susah. Aduh, ini ciri-ciri Anda yang tidak mau dikasih susah guys. Jadi hati-hati memang. bercanda. Maksudnya mengerti kok, juga maksudnya setengah mati gitu loh. Belum kok dikasihnya ke uang panai, coba di Sulawesi ya kan, di Makassar itu uang panai sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Tapi santai mau kau sayang, adat Ambon jak sama Gorontalo jadi tidak adat Ini Bugis. kok promosikan untuk teman-teman yang lain itu pacarmu? Untuk pacarmu. Kalau kamu begitu untuk semua. Tidak terlama aku Untuk pacar. Wih salah, salah kata saya. Iyo. Kok promosi untuk siapa sebenarnya? Tidak, untuk netizen tuh sama netizen. Siapa tahu mau tanyakan nanti adat apa ke toh? Jadi adat itu adat Gorontalo campur Ya kalau Ambon. semua mau lamar kok bagaimana pacar? Itu aneh. Tidak mungkin lah, ke satu tujuanku tuh sudah komitmen juga. Iya, jam kok juga bilang, woi saya begini. Kau pun gitu kau iya nanti jadi biasa ada di chat itu ya. Sudah. Ngadain kok di Instagram. Sebelum dia tuh kami main jika santai mau kok. Jadi Dia mau serius dulu. komennya nih cepat di bawah belum komentar bilang saya pacarnya Ratu. Tahu siapa namanya pacar tak? Hah? Namanya pacar. Ini sih kalau dia mau sebut ya. Ya saya nggak pernah bertanya Si kalau soal Gunang, nama. saya si Gunang. Sebenarnya teman-teman semua sudah tahu nih namanya pacarnya Ratu. Siapa ya? Pokoknya bukan misalnya Instagramnya, otomatis sudah ada di postnya di situ fotonya. Jadi Instagramnya apa Ratu? Saya, Mm-mm. Ratu Si 08. Ratu Siko. Ratu Si 08 underscore. Nah itu dia. Jadi nanti ada di bawah sini nama Instagramnya Ratu. Jadi buat teman-teman follow Instagramnya Ratu dan lebih dikenal tapi sebatas teman saja. Karena ada yang pasangannya orang, jangan rusak pasangannya orang. Ikram, Oh siapa itu? Itu siapa? calon suamiku kelak nanti. Makanya jangan open sekali. Saya ini orang ini nggak pakai ada taruh. Siapa tahu dia mau tahu adat apa nanti. Nanti undang nih. Jadi mau kenal di kolom Kan kita komentar. bahas tadi uang panai. Ah? Uang panai kita bahas. Kita iya. Kapan kita naik cewek tak? Ada pasanganku. Oh, ada pasangan. Tenang saja. Tenang saja. Tapi kadang orang tuh kalau berbicara begini kan nggak percaya bilang ada juga pasanganmu, tapi kan saya publik Ji. Otomatis kalau ada pacar pasti marah-marah gitu. Iya sih. Tapi saya publik tidak masalah, teman tidak ada. Cuma kalau teman wanita banyak teman wanitaku, tapi memang sebatas teman itu. Nah, buat Ratu. Mau tahu kira-kira kalau dari Ambon ini bagaimana entah kalau masalah umpan ini memang tidak ada umpan naik untuk Ambon. Udah pusing aja juga, anda tahu. Saya tuh Kok kan tadi bilang saya orang Ambon, nggak ada umpan naik begini. pusing aja juga. Dan tahu Kak bagaimana adatnya Ambon? Kok, saudaramu ada tuh? Saudaramu ada? Ada Ji. Terus ada yang sudah married? Ada yang sudah married? 2 aja bersaudara kok dong. Sudah married nih? Ih belum bila adikku. Kalau dia mau kawin paling tua, berarti teman-teman harus married karena. Masalah nggak tahu ke saya adat Ambon seperti apa. Saya saja kamu 1 tahun 1 kali ja. Macemu orang apa? Ambon. Macemu? Ambon. Oh memang Ambon betul Ambon dia. Iya, tak cantik kata. Nggak ada campuranmu. Iya, sepengetahuan sih tidak ada kapan padanya Ambon deh. Iya, dari kapan padanya Ambon. Nggak tahu nih. Cuma pestanya dibikin habis semua. Iya memang. Joget-joget, joget-joget. Pestanya bikin habis semua. Pesta nanti Jadi, kehabisuan. Hampir sama sebenarnya. Oke. Jadi, tapi kalau pacarmu orang asli mana?
Pinrang. Orang Pinrang. Iya. Oh, itu adatnya dia kasih orang panai memang. Yang jauh Kiang, Pinrang ke Ambon, Nggak OTW apa-apa, pakai Ji. Garuda. Ya, di bapak mamamu disingkati sama pacem-pacem di Makassar tuh. Hah? Pacem-pacem di Makassar tuh. Iya, keluarga jadi Makassar. Itu mah sudah aman, jadi Ya, sudah. dekat Jin, awas ikut terbang ke Ambon di Makassar intinya. Kalau saya sih ramalkan ini yang sebelah kananku kayaknya tahun depan sudah married nih. Wih, naramalkan Kak tahun depan sama siapa? Amin. Amin ya robbal. Yang lamar Kak ya. Serius kayaknya. Nggak sanggup kami. Masalahnya tiba-tiba terlintas gitu, tiba-tiba terlintas bahwa ini entah atau walau kita kembali sama Tuhan. Nah, saya buat taruhan nih. Apa saya buat itu? taruhan. Aduh, Kalau apa nanti sih? tahun depan betul-betul married nih, sama di video. Nah, Apa itu? nggak tahu juga apa. Tapi betul lah nikah. Apa? Taruhan iya, taruhan apa? Taruhan apa di? Bali. Hah? Bali. Apa ya? Iya ya. Ya Bali. Iya di. Bali. Kalau misalnya, Kalau misalnya Anda kalah, Anda kasih tiket ke Bali pergi saya. tapi kalau kau kalah, Kalau saya kalah, saya kasih ke Bali. mau aku bikin di Bali. Siapa tahu jodoh tak orang bule kodong. Siapa tahu daripada lokal terus tuh bosan ki. Jadi apa ki di Bali? Cari ki kerja tuh, dapat ki bule. Tapi tahu jadi bahasa Inggris kah? Tahu dong. Yes, no. Yes and no. Oke. Pak, kalau dia jadi married tahun depan, belikan tiket ke Bali buat bulan madunya tahu. Oh, Iya. betul. Jadi Ratu kalau misalnya tahun depan betul-betul married kok toh? Tidak, kalau dia married dia harus tahu nikah. Kembali. Ya ada Pak, ada bapak untuk kasih. Iya hadiah gitu. Oh, sama sih kalau tetap sakit naik. Sama jadi dia yang rugi dia ya. Akan tahu. Tapi memang sih ini, tapi kan dari tahu sempat kan besok Ya katanya tiba-tiba Allah, semoga. dapat rezeki yang plow begitu kan? Iya. Dari tahu rezeki, namanya rezeki itu kita nggak tahu. Roda itu berputar bro, roda berputar selama orang mau usaha. Nah, Jangan lupa yang 6 tahun depan. jadi buat teman-teman mungkin kita sudah sekilas mendengar cerita hidup dari si Ratu, ya kan? Mendengar cerita hidup soal si Ratu. Jadi banyak pelajaran yang mungkin kita bisa dapat masalah tentang di dunia entertain dan segala-galanya dan masalah hubungan dan masalah melepas dan merelakannya. Nah buat anda mungkin yang belum mencoba bagaimana sih dunia ini, mending jangan Jangan nih menyesal sendiri jika itu. Satu, kita membawa nama baik keluarga. Kalau keluar ki, otomatis kalau misalnya hancur tuh keluarga tak. betul, itu yang harus anda pikir betul. Pertama itu, terus kedua karir, ketiga nama baikmu sendiri. Betul. Apabila nama baikmu sudah rusak, susah untuk dikembalikan lagi. Itu dia. Jadi jaga betul nama baik anda dan nama baik keluarga anda. Yes. Nah, begitupun jaga pasangan anda. Jangan sampai diambil sama orang lain. Apalagi dia sudah mempromosikan dirinya. Tidak. Oh, Tidak kan tadi bilang juga. orang Ambon. Ya orang tua memang. Iya. Gitu. Memang tidak ada uang panai, tapi pestanya sangat besar. Sama Ji. Jadi kita pikir aja, Anda mau adat apa? Kalau Bugis Wan Naji, kalau misalnya Ambon pesta Naji. Jadi Anda mau apa? Ya tetap sama-sama melakukan gocek yang sangat besar. Jadi, oke, seperti jadi untuk anda mungkin yang mau terjang ke lebih serius ya siapkan diri anda. Dan kita udah tahu bro, intinya anda usaha dan fokus apa yang anda ingin perjuangkan. Yes. Untuk pasangannya Ratu, semoga saya mendoakan semoga anda itu betul-betul bisa dapat rezeki yang luas dan bisa langsung menghalalkan Ratu. Amin. Dan Ratu juga menepati janjinya memberikan sebuah gadget kepada saya nanti kalau married tahun depan. Iya. Doa itu. Iya. Amin. Iya. Semoga biar iya. gadget 100.000 nggak apa-apa tuh. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ngobrol sama Ratu. Mungkin teman-teman yang ini yang mau kenal lebih dekat Ratu mungkin bisa follow Instagram Ratu. Tadi sudah disebutkan atau sebut lagi Ratu apa? Ratu sih 08 underscore. Nah, kebetulan Ratu ini nanti mau bikin channel YouTube katanya. Iya, iya. itu baru planning. Baru planningku guys. Belum ini nanti dipromokan lagi itu. Dan mungkin Ratu Ratu mau bla 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 dulu. Satu Ji, yang lamar kak. tidak perlu kok dulu cepat-cepat toh, tapi tunangan maka saja dulu. Cincin dulu pasangkan kak yang. Cincin rokok mau dulu. Saya tuh
mau kok cincin bagaimana itu aku pasangkan Kak dari niatmu dan hatimu yang tulus. Yes. Gitu. Tapi lama, kapan waktu kita berteman karena kapan kita sudah baru kenal? Ih lama mi dia. Lama ini? Lama mi sejak kan tahun baru monyet. Oh, tahun baru. Pokoknya seperti itu. Oke. Jadi makasih sudah nonton podcast ini. Ada mungkin saran atau kritik mungkin bisa di kolom komentar apa atau mungkin bagaimana bla bla bla. Yes. Salam dari saya pokoknya dari Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.